Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim, Ketua Muhammadiyah Jawa Timur, pernah mengatakan di Muhammadiyah ada gerakan tajrid atau pemurnian dan juga ada gerakan tajdid atau pembaharuan. Kalau tajrid berorientasi jauh ke belakang, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kalau tajdid berorientasi ke teknologi modern. Dalam hal sholat tarawih 23 rakaat juga dilakukan pada zaman salaf. Tetapi Muhammadiyah mengambil yang betul-betul dilakukan Nabi, yaitu 11 rakaat. Catatan lain, Muhammadiyah tidaklah salafi murni, tetapi juga berada pada generasi khalaf. Sebagai contoh, penerapan Ru'yatul Hilal yang mana sandarannya pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, barang siapa yang melihat bulan berpuasalah. Dan melihat bulan itu atau syahadah atau saksi bisa dengan mata dan bisa dengan ahli. Sehingga Muhammadiyah menggunakan Ru'yatul Hilal bil ilmi. Tentang hal itu Muhammadiyah tidak menyalahkan Ru'yatul Hilal. Tetapi Muhammadiyah meyakini metode hisab wujudul hilal kemungkinan besar benar. Berikut cuplikan ceramah Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim tersebut. Di Muhammadiyah, mohon nanti dikoreksi kalau salah itu kita sama-sama Muhammadiyahnya, saya kira enak. Di Muhammadiyah itu kan pertama adalah ada pembaharuan at-tajdid, lalu ada at-tajrid, ya. Jadi jar roda yujar itu tajridan, jaddada yujad itu tajdidan. Ada pembaharuan, ada pemurnian, ya. Jadi ini juga berlaku pada seluruh cara kita memelihara hifdzuddin tadi, ya. Jadi itu. Nah, kalau yang at-tajrid, ya, pemurnian, purification, itu kita gunakan ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, ya, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Jadi kalau yang at-tajdid, ya, itu kita gunakan ya al-rihab ilal ulum al-hadithah wa teknologiyah al-asriyah. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi Muhammadiyah di satu sisi itu, ya, berorientasi ke belakang jauh, ya, ke belakang jauh, ya, ke masa Nabi, ke Quran dan hadis Nabi, seperti itu. Tapi satu sisi kemudian juga menerobos ke depan, ya, mengambil al-ulum al-hadithah, mengambil at-teknologiyah al-asriyah, mengambil teknologi-teknologi modern. Ini juga berlaku dalam konteks ibadah dengan pemilahan apakah ini mahdhah atau ghairu mahdhah, ini ibadah murni atau tidak murni yang bisa dipikirkan. Nah, inilah Muhammadiyah. Jadi satu sisi, mohon maaf, Muhammadiyah itu sangat salafi, sangat salafi. Yang dimaksud dengan salaf, ya, itu ada lawannya kholaf. Ya, salaf itu, ya, ulama-ulama yang atau orang Islam yang hidup pada masa salaf itu biasanya disebut dengan al-ulama al-mutaqaddimun. Tapi yang kholaf itu al-ulama al-mutaakhirun. Itu batasnya kalau kita baca dalam konteks peradaban, itu abad ketiga Hijriah. Masuk pada abad ketiga Hijriah itu sudah al-ulama al-mutaakhirun, sudah masuk pada masa kholaf. Sedangkan sebelum itu, dari masa Nabi dan seterusnya itu sampai masuk pada abad ketiga, itu disebut dengan salaf. Nah, pasti kita ini orang kholaf, ya, orang kholaf, karena kita hidup sesudah masa abad ketiga, kita hidup pada abad ketiga Hijriah sampai seterusnya. Nggak mungkin kita salaf.
Maka ketika kita menisbatkan dalam beragama itu pada masa yang 0 tahun tadi sampai masuk abad ketiga Hijriah di situ, itu namanya salafiyun atau as-salafiyun. Ya, ada ya nisbat, kita nisbatkan ke sana. Nah, Muhammadiyah itu juga as-salafiyun karena menisbatkan pada masa. Nah, sehingga gambarnya begini. Sholat qiyam Ramadan 11 rakaat dengan yang 23 rakaat itu sama-sama dilaksanakan oleh orang-orang salaf. Ya, orang-orang salaf. Ya, itu bukan muncul yang 23 itu bukan muncul sesudah atau masuk pada abad ketiga Hijriah. Sebelum sih itu sudah muncul. Karena itu yang sholat 11 rakaat maupun sholat 23 rakaat itu sama-sama salaf. Nah, tapi Muhammadiyah mengambil yang lebih salaf, ya. Kita ini kan mengambil yang sepenuhnya yang dilakukan oleh Nabi, namanya begitu ya, oleh Nabi di situ. Nah, jadi ini. Tapi Muhammadiyah juga tidak salafi murni, tidak as-salafiyul mujarrad, tidak. Karena itu juga ada kholafnya. Kita kholaf, itu pada masa kholaf. Tentu tidak ada istilah kholafi karena kita orang kholaf, ya, orang kholaf, ya. Sehingga kemudian apa yang kholaf itu? Saya ambil contoh ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Sudah habis waktunya. Nggak apa-apa ya, agak ditunda sedikit. Agak ditunda sedikit. Jadi, baik. Nah, yang ada ru'yatul hilal itu kita pakai dasar 185 surat Al-Baqarah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan asyahra, asyahra di situ al-hilal. Al-hilal ini mengawali bulan baru ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka adalah dia puasa. Di situ ada syahadatul hilal. Ya, ada syahadatul hilal. Syahadah ini makna genus. Nanti di bawah genus kita tahu. Dalam bahasa kita ada jenis, ada macam, gitu ya. Ini jenis. Ini wadah besar namanya genus. Ya, ya di sini jinsus tasyrik. Jenis dari pentasrikan itu syahadah. Nah, syahadah itu bisa syahadah bil aini, ada juga syahadah bil aini. Ada saksi mata, ada saksi ahli. Saksi mata itu yang mengetahui secara real, secara visual ya, dalam konteks kita secara visual, nah, itu saksi mata. Tapi saksi ahli itu tidak mengetahui secara visual, tapi berdasarkan ilmu yang dimiliki, ia bisa menyimpulkan bahwa X itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, itu jenis tindakan syar'i, ya, jinsu tasarrufatis syar'i. Lalu nau'nya, macamnya dirinci. Yang pertama adalah ru'yatul hilal bil aini fi'lan. Ya, ru'yatul hilal bil aini fi'lan. Melihat hilal dengan apa? Melihat hilal dengan mata. No. Melihat hilal dengan mata secara langsung. Nah, secara langsung. Ya, secara langsung. Jadi ini. Nah, apakah dimungkinkan pada waktu itu melihat hilal dengan cara tidak langsung? Tidak dimungkinkan. Sehingga nau'nya ketika itu hanya ada satu itu. Tapi sini wadah besarnya jinsun, tapi nau'nya satu. Ya, di belakang hari muncul nau baru, misalnya menggunakan teropong. Nggak ada pada masa Nabi menggunakan teropong. Ya. Coba kita pikirkan, kalau pada masa Nabi ada teropong, kita tidak diterima atau enggak oleh Nabi? Ya,
teropong itu nggak ada dasarnya secara langsung, baik Quran maupun hadis secara langsung. Itu hanya bisa dikiaskan, namanya kias aulawi. Pakai mata saja boleh, apalagi mata diperkuat dengan teropong. Nah, ini namanya kias aulawi. Jadi dengan cara seperti itu, ya, maka keabsahan menggunakan teropong itu secara istimbati, ya, itu tidak perlu diragukan, boleh menggunakan itu. Padahal konsekuensinya bisa berbeda. Ya, kalau orang melihat hilal kemudian tidak terlihat, maka malam itu dan besoknya itu masih tanggal 30. Kalau itu dilakukan pada 9/29, ya, di menjelang akhir bulan. Misalnya 29 Sya'ban. Itu kalau menggunakan mata tidak terlihat, maka malam itu dan besoknya masih tanggal 30. Tapi coba kemudian tidak terlihat lalu gunakan teropong, lalu terlihat, kan konsekuensinya beda-beda. Jadi di situ. Nah, yang berikutnya menggunakan hisab. Ini juga tidak mungkin pada masa Nabi karena belum ada. Maka belakangan kemudian digunakan Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal. Yang penting wujud, walaupun 0,1 derajat. Nah, seterusnya. Jadi yang seperti inilah kemudian kita dengan cara seperti itu tahun 5000 itu Muhammadiyah sudah bisa menghitung kapan hari raya Idul Fitri, kapan hari raya Idul Adha. Pastilah hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal. Nah, ya, pasti, ya. Hari raya Idul Adha itu 10 Dzulhijjah itu pasti, cuma jatuh pada tahun Masehinya itu tanggal Masehinya itu berapa, di situ. Inilah kemudian menggunakan hisab. Dengan catatan tahun 5000 itu sebelum tahun 5000 tidak terjadi kiamat. Dan kiamat selesai. Jadi inilah Muhammadiyah. Nah, apakah kita kemudian menyalahkan yang orang tetap ru'yatul hilal? Tidak menyalahkan. Ya tadi itu. Kami berkeyakinan kemungkinan besar yang benar menggunakan hisab wujudul hilal itu, gitu ya. Jadi enggak ada orang Muhammadiyah kemudian itu, silakan. Ya, nah, cuma hemat saya memang harus konsisten orang itu, jangan tidak konsisten. Nah, dulu waktu kecil masjid ini di depan yang terbuka situ ada istrinya benceng. Ada gini ya, ini datar betul, ini ada berdiri tegak lurus. Nanti bayang-bayang benda ini kalau sudah lebih panjang bayang-bayangnya dari bendanya sudah masuk waktu asar. Apakah kita melihat seperti itu sekarang? Apakah kita juga lihat waktu maghrib itu lihat safak gitu dan sebagainya? Tidak. Kalau mau persis pada masa Nabi, ya harus begitu.